Ya pemirsa, informasi hot news yang pertama, lebih dari 1.700 bank di seluruh dunia kini beralih menggunakan yuan melalui sistem pembayaran antar bank lintas batas atau Cross Border Interbank Payment System atau CIPS yang dikelola oleh China. Fenomena ini dinilai sebagai sinyal kuat melemahnya dominasi dolar AS dalam perdagangan global. Data dari The Economist mencatat CIPS memproses transaksi lintas batas senilai 175 triliun yuan atau setara dengan 402.325 triliun rupiah pada tahun 2024. Angka tersebut melonjak 43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jaringan ini kini melibatkan peserta dari Turki, Mauritius, Uni Emirat Arab hingga ekspansi terbaru ke Afrika dan juga Timur Tengah. Media tersebut menjelaskan yuan mencapai level tertinggi sejak Trump terpilih kembali sehingga investor asing dan banyak pemerintah kini mencari alternatif dolar. Kebangkitan yuan terjadi di tengah pelemahan dolar Amerika Serikat. Mata uang paman Sam telah merosot 7% sejak Januari, mencatat awal tahun terburuk sejak 1973. Penyebabnya antara lain kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump yang fluktuatif, defisit fiskal Amerika Serikat yang melebar, serta ancaman terhadap independensi The Federal Reserve. Berbeda dengan SWIFT yang mayoritas berbasis dolar, CIPS memungkinkan transaksi diselesaikan langsung dalam yuan. Hal ini membuat eksportir, produsen, dan mitra dagang China dapat menghindari dolar sepenuhnya. Han Kuei-yuan, Head of Institutional Banking Group DBS, membenarkan fenomena ini. Ia mengatakan semakin banyak eksportir China yang mendorong transaksi dalam yuan. Pergeseran ini juga sejalan dengan langkah anggota BRICS yang memperkuat cadangan emas, bereksperimen dengan pembayaran mata uang lokal, hingga membahas tatanan keuangan baru yang tidak bertumpu pada pasar Treasury Amerika Serikat. Selanjutnya informasi terpopuler dari kawasan Timur Tengah. Para pemimpin negara Arab dan Islam berkumpul di Doha untuk menggelar KTT darurat sebagai respons atas serangan Israel terhadap Qatar. Pertemuan puncak darurat Arab Islam berlangsung di Hotel Sheraton untuk membahas serangan Israel terhadap Hamas di tanah negara Teluk di Doha, Qatar 15 September 2025. Dalam draft resolusi yang beredar, para pemimpin akan mengeluarkan peringatan keras bahwa serangan Israel dan tindakan permusuhan lainnya mengancam prospek perdamaian dan normalisasi hubungan di kawasan. Sebuah kutipan dari draft resolusi yang disusun oleh para menteri luar negeri sebelum KTT menunjukkan bahwa bahasa yang sangat tegas digunakan. Bahkan mereka mengancam upaya normalisasi yang saat ini dilakukan oleh Israel kepada negara-negara Arab. KTT ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan terhadap Qatar setelah serangan udara Israel pada 9 September lalu yang menargetkan pemimpin kelompok militan Palestina Hamas yang bermukim di negara Teluk tersebut. Kejadian ini juga menambah ketegangan dalam hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel yang menormalisasi hubungan pada tahun 2020. Serangan Israel terhadap Qatar terjadi di tengah pertempuran yang sedang berlangsung di Gaza. Bagi negara-negara Arab dan Islam, serangan ini merupakan pelanggaran kedaulatan yang serius dan eskalasi yang berbahaya. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menyebut serangan tersebut sebagai barbarik dan mendesak tindakan tegas sebagai respons. Dia menekankan serangan Israel tidak akan menghentikan upaya mediasi Doha dalam konflik di Gaza. Beralih ke berita terpopuler berikutnya, kali ini terkait ketegangan di benua biru. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengeluarkan peringatan baru. Hal ini terkait dengan wacana penetapan zona larangan terbang di Ukraina dan juga manuver terbaru NATO. Dalam unggahan di Telegram yang aslinya berbahasa Rusia, Medvedev mengatakan bahwa implementasi ide provokatif yang ditampilkan dan diimpikan oleh Kiev dan orang-orang bodoh lainnya mengenai pembuatan zona larangan terbang di atas Ukraina akan berarti satu hal, yaitu perang NATO dengan Rusia jika negara-negara NATO diizinkan untuk menembak jatuh drone Rusia. Ia juga mengejek kunjungan Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur ke Ukraina yang pada hari Senin mengumumkan bantuan militer untuk Ukraina senilai setidaknya 1,9 triliun rupiah untuk tahun depan. Menurutnya makin kecil negaranya maka makin sombong dan bodoh para petinggi mereka. Ukraina telah menyerukan zona larangan terbang sejak awal perang dengan Rusia, tetapi sekutu-sekutu NATO-nya khawatir tindakan tersebut. Bahkan jika bersifat defensif dapat memicu konfrontasi nuklir. Sebagai gantinya, sekutu-sekutu Kiev telah memasuk sistem pertahanan udara, rudal, dan pesawat terbang dengan harapan Ukraina dapat menciptakan zona larangan terbangnya sendiri. Sementara itu pada hari Jumat, NATO meluncurkan operasi yang mereka namakan Eastern Sentry yang dirancang untuk memperkuat sisi aliansi di perbatasan Rusia setelah insiden drone Moskow memasuki wilayah Polandia.
Dan kini kita masuk ke informasi terpopuler dari dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui kebijakan penempatan dana 200 triliun rupiah di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara masih diragukan. Bahkan menurut dugaannya salah satu pimpinan bank pusing. Penempatan dana dilakukan melalui instrumen deposito on call, baik konvensional maupun syariah dengan tenor 6 bulan yang dapat diperpanjang tanpa melalui mekanisme lelang. Purbaya meminta dana tersebut digunakan oleh bank penerima ke masyarakat untuk membantu merealisasikan program-program unggulan pemerintah. Untuk itu perbankan yang sudah menerima alokasi anggaran pemerintah diminta melakukan penyerapan dan juga penyaluran kredit dengan maksimal untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing, mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berpurata pembiayaan program pembangunan yang lain.